Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arsinata Nugroho, nomor NPM 130111001989. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan basic hearing dan vestibular examination, di mana saya akan memeriksa pendengaran pasien dan keseimbangan pasien. Oke, Pak. Di sini saya perkenalkan, saya Hilmi Arsinata Nugroho, dokter yang sedang berjaga pada klinik pada hari ini. Boleh tahu pertama-tama nama Bapak siapa? Nama saya Irawan. Lalu Bapak sekarang umurnya berapa? Umur saya 53 tahun. Bapak sekarang bekerja di mana? Saya bekerja di BUMN. Bapak pendidikan terakhir apa? Saya S2. Lalu Bapak sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Cirebon. Oke. Baik. Kemudian Bapak datang ke sini dengan keluhan apa, Pak? Ini dok, udah berapa hari ini telinga saya agak kurang mendengar. Berapa kali dipanggil sampai saya nggak dengar lagi. Kemudian agak pusing kepala saya. Lalu pas jalan kayaknya nggak seimbang, berkali saya hampir mau jatuh gitu. Jadi telinga sebelah kiri Ya, kurang mendengar. kiri ya, kiri. Sebelah kiri kurang mendengar. Lalu kalau bisa juga suka nggak seimbang ke arah kiri ya, Pak? Iya. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan mencuci tangan menggunakan air dengan sabun. Lalu saya akan mengeringkannya, kemudian menggunakan masker. Lalu pertama-tama seharusnya saya menunjukkan dengan pengecekan telinga pasien menggunakan headlight untuk memeriksa apakah terdapat serumen di telinga pasien, karena jika terdapat serumen itu dapat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan nanti. Lalu saya juga seharusnya memeriksa apakah terdapat halangan di telinga pasien dengan membuka telinga pasien menggunakan jempol dan jari tengah saya digerakkan ke atas, lalu menekan bagian tulang telinga pasien untuk memeriksanya apakah terdapat halangannya. Baik, Pak, selanjutnya saya akan memeriksa Bapak, memeriksa pendengaran dan keseimbangan Bapak. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha melakukan seprofesional mungkin. Dan pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui masalah Bapak dan ya permasalahan Bapak ada di mana. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia, tentu dok, bersedia. Oke, pertama saya akan melakukan pemeriksaan Klinet test, di mana saya akan menggetarkan garpu tala ini, lalu saya akan menempelkannya pada bagian belakang telinga pasien, tulang bagian belakang telinga pasien. Lalu pasien disuruh untuk mengangkat tangannya jika suaranya sudah mulai tidak terdengar. Oke, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan Klinet test. Jadi nanti Bapak mengangkat tangannya jika tidak terdengar. Oke, karena pasien mengalami keluhannya di sebelah kiri, saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah kanan terlebih dahulu. Oke. Kalau tidak terdengar, mulai tidak dengar, angkat tangan. Oke. Masih terdengar, Pak? Oke. Lalu saya akan tadi setelah diketukan di sebelah kanannya pasien masih mendengar, lalu pas di depan telinga juga masih sedikit terdengar. Lalu saya akan mencoba di sebelah kirinya. Oke, langsung didengar. Apa masih terdengar? Oke. Sedangkan saat diperiksa di sebelah kanannya, sebelah kirinya, pasien pas ditempelkan garpu talanya tidak terdengar, lalu saat didekatkan ke telinga juga tidak terdengar. Berarti untuk yang
eh, telinga bagian kanannya itu rhinitisnya positif, sedangkan untuk yang kirinya itu rhinitisnya negatif. Lalu saya akan memeriksa Weber test, di mana saya akan meletakkan garpu tali yang telah digetarkan di bagian tengah pasien, kepala pasien. Lebih terdengar ke arah mana, Pak? Sebelah kanan. Oke. Jadi pada saat melakukan Weber test, pasien lebih mendengar ke arah sebelah kanan, berarti lateralisasinya itu ke arah kanan, yaitu bagian telinga yang sehat. Maka masalah pasien itu adalah gangguan sensori neural pasien. Baik, di sini saya akan membaca audiogram berikut ini, di mana merupakan radiogram nomor 4. Jika dilihat bahwa bagian pemeriksaan di telinga kanan itu menggunakan warna merah, kemudian yang kiri atau tulisan yang di atasnya L atau left itu menggunakan warna biru. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ada perbedaan dari segi simbolnya. Untuk telinga kanan khususnya bagian air conduction itu menggunakan lingkaran, simbol lingkaran. Kemudian untuk telinga bagian kiri itu untuk air conduction itu menggunakan simbol X, dimana itu adalah unmasked ya. Kemudian telinga bagian kanan juga untuk bone conductionnya itu unmasked juga, dia seperti panah ke arah kiri untuk yang telinga kanan, sedangkan untuk telinga kiri itu seperti panah ke arah kanan, dan itu juga merupakan bone conduction yang unmasked. Kemudian bedanya antara air conduction dan bone conduction, jika air conduction itu garisnya tidak terputus, sedangkan untuk bone conduction itu terputus-putus. Nah, selanjutnya untuk interpretasi itu sendiri, untuk yang bagian kanan itu termasuk ke dalam normal karena air conduction dan bone conductionnya dia kurang dari 25 desibel, dan juga gap antara air conduction dan bone conductionnya itu kurang dari 10 desibel. Sedangkan untuk telinga kiri sendiri itu untuk air conductionnya dia dan juga bone conductionnya sama-sama di atas 25 desibel. Kemudian karena jika kita lihat dalam air conduction dan juga bone conductionnya ada gap yang lebih dari 10 desibel, maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan gangguan dengar campur. Nah, kemudian apabila kita hitung ambang batasnya, yaitu untuk air conduction di 500, 1000, 2000 dan juga 4000 itu bisa kita dapatkan rata-rata 68,75, di mana itu termasuk ke dalam kategori gangguan dengar berat. Jadi di sini untuk telinga kirinya gangguan dengar campur dengan derajat berat. Saya akan memeriksa keseimbangan pasien dengan pemeriksaan Romberg. Pertama, saya meminta pasien untuk kakinya sejajar dengan tumit dan ujung kaki itu menempel begini, Pak. Ya, seperti itu. Lalu tangan itu menyilang di dada. Nah, lalu diminta pasien untuk memejamkan mata. Lalu saya akan menjaga pasien agar pasien tidak jatuh. Oke, pasien berjatuh ke arah kiri. Oke, Pak, sudah cukup, Pak. Lalu kemudian saya meminta untuk pasien posisi seperti tadi, tapi lalu setelah posisi kaki yang menyentuh tumit depan sejajar seperti ini, saya meminta pasien untuk berjalan ke depan dengan jalannya menyentuh seperti ini, Pak. Jadi tangan masih menyilang dan menyerang, lalu saya sambil menjaga pasien agar jika terjatuh. Oke, pasien terjatuh ke arah kiri. Oke, berarti pasien terdapat gangguan di telinga sebelah kiri bagian vestibularnya, maka keseimbangannya pun nggak terganggu di bagian sebelah kiri. Baik, segitu saja pemeriksaan pada pemeriksaan basic hearing dan vestibular.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.